Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmawati dari reguler 3 kelas A Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Stistio Muara Bungo NPM 17109663201110. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Sebelum memasuki karakteristik evaluasi kebijakan publik, saya akan mengutip atau mengikuti menurut pendapat para ahli, yaitu William Endan, yang mengatakan bahwa evaluasi memiliki kesamaan makna kata, yang mana persamaan makna yang pertama, evaluasi disebut juga sebagai penafsiran atau appraisal. Yang kedua, persamaan makna kata yang kedua, bahwa evaluasi disebut juga dengan pemberian angka atau rating. Yang ketiga, persamaan makna kata yang ketiga, evaluasi disebut juga dengan penilaian atau asesmen. Jadi itulah menurut para ahli William Endan yang mengatakan bahwa evaluasi memiliki persamaan makna kata. Jadi apa itu evaluasi kebijakan? Yaitu evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai serta seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang telah ditentukan. Di evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dapat dilakukan review atau evaluasi sebagai proses perbaikan kebijakan dan peningkatan serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Jadi evaluasi dilaksanakan tidak menurut pendapat beberapa para ahli. Evaluasi ini dilaksanakan pada tahap akhir implementasi kebijakan. Namun setelah dalam pelaksanaannya, evaluasi ini tidak hanya dilaksanakan setelah implementasi kebijakan, melainkan pada tahap awal, yaitu tahap perumusan masalah. Di dalam tahap evaluasi kebijakan ini terdapat pertimbangan nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam fenomena penilaian, yang mana penilaian pertama adalah yakni tujuan dan sasaran kebijakan. Yang kedua, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi. Yang ketiga, instrumen kebijakan yang dipergunakan. Yang keempat, respon lingkungan kebijakan. Yang kelima, kinerja yang dicapai. Dan yang keenam, dampak yang terjadi. Jadi itu bentuk penilaian terhadap fenomena kebijakan yang memiliki pertimbangan-pertimbangan nilai. Masuk kepada karakteristik evaluasi kebijakan publik yang pertama, yaitu fokus nilai. Maksudnya di sini fokus nilai. Ini evaluasi yang tentu berbeda dengan pemantauan. Evaluasi di sini sebagai esensi dan nilai terhadap program kegiatan atau agenda kebijakan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output kebijakan, melainkan evaluasi tujuannya memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Jadi nilai di sini menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan. Yang kedua, interpretensi fakta nilai. Maksudnya di sini interpretensi fakta nilai menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau terendah. Jadi tidak hanya diperlukan hasil kebijakan diperlukan tidak hanya hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu,
kelompok atau masyarakat. Tapi diperlukan fakta dalam penilaian kebijakan, nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi baik atau buruknya sebuah kegiatan atau program, atau sudah sesuai target atau tidaknya sebuah kebijakan atau program. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Masa kini diperlukan, maksudnya di sini masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret, yang implementasinya dengan sumber daya manusia yang mendukung, disertai kompetensi daya saing yang tinggi. Sementara masa lampau adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini untuk menjadi lebih baik. Di proses penyatuan tujuan yang diharapkan masa kini, diperlukan tujuan serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang. Yang keempat, dualitas nilai. Jadi setiap kebijakan itu setiap kebijakan itu mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang ingin diharapkan dalam program dan kebijakan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan. Jadi itu lah 4 karakteristik yang harus dipahami dalam evaluasi kebijakan publik. Jadi evaluasi menurut demikianlah penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.